Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Reski Prameswari dari Prodi Manajemen B Sore. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester 3 mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan NIM 28921500046 dengan tema atau materi Ruang Lingkup Ekonomi Manajerial Universitas Pancasakti dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP, SEMM. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah ilmu terapan yang menggabungkan antara teori ekonomi dan mekanisme dalam sebuah pengambilan keputusan. Dengan hal ini, perusahaan harus dapat mencapai tujuannya dengan lebih praktis dan akurat. Kemudian selain itu, konsep dari ilmu manajemen yang satu ini adalah melakukan strategi pengelolaan perusahaan secara efektif. Kemudian hal yang dilakukan dengan mengambil keputusan, melaksanakan kegiatan, dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, dengan pemahaman yang cermat, pengetahuan ini dapat diimplementasikan baik secara internal maupun eksternal. Berikut beberapa pengertian menurut para ahli mengenai ekonomi manajerial. M.C. Connell pada 1993 memberi pengertian ekonomi manajerial sebagai berikut. Ekonomi manajerial adalah alat analisis yang sangat berguna bagi manajer dalam pengambilan keputusan bisnis. Sesuai dengan namanya, ekonomi manajerial merupakan hybrid dari ilmu ekonomi dan ilmu manajemen. Ilmu ekonomi adalah studi tentang perilaku manusia dalam memproduksi, mendistribusi, dan mengkonsumsi barang dan jasa, sedangkan sumber daya yang tersedia untuk mewujudkannya. Menurut Kett pada tahun 2000, memberi pengertian ekonomi manajerial sebagai berikut. Ilmu manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni tentang bagaimana mengorganisasikan dan mengalokasikan sumber daya perusahaan yang terbatas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, ekonomi manajerial adalah aplikasi dari analisis ekonomi dalam membentuk keputusan bisnis, agar sumber daya perusahaan yang terbatas dapat dialokasikan pada penggunaan yang paling baik. Selanjutnya, menurut Evan J. Douglas pada 1995 memberi pengertian ekonomi manajerial sebagai berikut. Ekonomi manajerial adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip metodologi ekonomi dalam proses pengambilan keputusan perusahaan atau organisasi. Dominic Salvatore pada 1996 memberi pengertian ekonomi manajerial sebagai berikut. Ekonomi manajerial adalah pengetahuan yang menunjukkan adanya aplikasi teori ekonomi dan analisis pengetahuan pengambilan keputusan yang menelaah bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien. Selanjutnya, tujuan ekonomi manajerial. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwa tujuan dari penggunaan ilmu manajemen ini adalah untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam mencapai target. Tentu saja, jika itu berbicara perihal profit dari sebuah instansi atau perusahaan, tujuan mendirikan sebuah usaha sendiri tidak lain yaitu mendapatkan maupun mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat ekonomi manajerial adalah mendukung proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Kemudian, ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama, ilmu administrasi bisnis. Penerapan ilmu lain seperti administrasi bisnis juga sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di bidang ekonomi.
peran manajemen bisnis termasuk keuangan, sumber daya manusia, manajemen material, dan akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu teknik pengambilan keputusan. Dalam ruang lingkup manajemen ekonomi juga membutuhkan metode pengambilan keputusan yang akurat. Manajemen dapat membuat keputusan berdasarkan kesiapan sumber daya seperti man, material, money, dan metode. Untuk mencapai hasil yang optimal, prinsip ekonomi dan ekonomi perlu dipadukan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ketiga, ilmu keputusan. Kata ekonometrika berarti ilmu yang membahas dasar-dasar berbagai masalah dari perhitungan hubungan ekonomi dengan matematika dan statistika untuk mencapai tujuannya secara efektif, efisien, serta optimal. Yang keempat, teori ekonomi. Penggunaan teori ekonomi dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu dasar dalam ruang lingkup ekonomi manajemen suatu perusahaan. Adapun ilmu ekonomi ini sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu bidang utama ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian selanjutnya fungsi ekonomi manajerial. Yang pertama, pengelolaan finansial. Fungsi dari penggunaan ilmu manajemen ekonomi yang utama adalah bisa mengelola keuangan dengan efektif dan tepat, sehingga suatu instansi atau perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar-besarnya. Yang kedua, metode evaluasi. Fungsi selanjutnya dari ilmu ekonomi ini atau ilmu manajemen yaitu dapat digunakan sebagai sebuah evaluasi untuk mengubah aturan bisnis lama menjadi aturan bisnis baru. Dan hal ini sangat berguna ketika pemimpin sebuah perusahaan berganti. Yang ketiga, mempermudah penyelesaian masalah. Adapun fungsi lain dari ilmu manajemen jenis ini adalah untuk membantu pemimpin memecahkan berbagai masalah. Dengan memperbaharui ekosistem bisnis, tentunya akan membuat perusahaan menemukan berbagai permasalahan yang terjadi. Yang keempat, memperbaiki pengambilan keputusan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ekonomi manajerial juga berperan dalam upaya pengambilan keputusan. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan oleh manajemen, sebab pihaknya perlu mempertimbangkan dari berbagai aspek dan analisis. Kemudian yang terakhir, mengenalkan ekosistem bisnis dengan lebih dekat. Adanya fungsi lain dari ilmu manajemen jenis ini yaitu dalam mengenali ekosistem bisnis. Hal ini karena pengetahuan ini berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Tentu saja, untuk mengambil keputusan membutuhkan analisis bisnis yang akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterkaitan dengan teori ekonomi. Suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan peringkat ilmu keputusan. Yang pertama, teori ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekonomi mikro. Di dalamnya terdapat konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis. Yang kedua, ekonomi makro. Terdapat output, pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, harga secara total, dan agrarat secara keseluruhan. Kemudian terkait dengan model menerima teori atau model apabila dapat diprediksi secara tepat dan bila prediksi tersebut logis sesuai dengan asumsi yang dibuat. Keterkaitan dengan ilmu keputusan. Ilmu keputusan menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan
estimasi model keputusan yang ditujukan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan. Yang pertama, matematika ekonomi. Untuk memformalkan atau menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi. Yang kedua, ekonometri. Menerapkan peralatan statistik atau analisis regresi pada dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan untuk peramalan. Selanjutnya, keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Yang pertama, area fungsional terdapat akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Ekonomi manajerial mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional bisnis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Teori perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Fungsi perusahaan: membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Yang kedua, pemilik sumber daya atau pekerja dan pemilik modal, tanah, dan bahan mentah. Menggunakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa atau sumber daya untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Selanjutnya, kendala-kendala dalam operasi perusahaan. Yang pertama, keterbatasan ketersediaan input-input penting. 2. Kendala hukum yang dihadapi perusahaan yaitu upah minimum, standar kesehatan dan keselamatan, standar emisi polusi, lalu undang-undang pelarangan praktik bisnis yang tidak jujur, dan yang ketiga, keterbatasan ruang pabrik atau gudang dan dana modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat dan fungsi laba. Yang pertama, laba atau bisnis usaha atau bisnis profit mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi. Upah tenaga kerja, bunga modal, sewa tanah dan gedung, dan pengeluaran bahan mentah. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.